Oke, terima kasih untuk kesempatan yang kedua dalam video presentasi saya yang kedua ini, di mana saya masih membahas tentang beton pracetak. Tetapi pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang konstruksi pracetak tahan gempa pada rumah susun sewa sederhana di Universitas Muhammadiyah di Malang. Oke, nah di sini saya akan membahas ada beberapa poin penting yang kita lihat mulai di konstruksi Rusunawa Universitas Muhammadiyah Malang, yaitu ini yang pertama. Ini merupakan bahan material yang digunakan, di mana ada 3, yaitu hanya ada kolom, balok, dan plat yang digunakan. Nah, dan yang kedua yaitu proses produksi beton pracetak. Nah, proses produksinya ini dilakukan di bengkel fabrikasi atau tempat khusus, sehingga produksinya hampir tidak dipengaruhi oleh faktor cuaca. Nah, yang ketiga yaitu komponen elemen beton pracetak yang digunakan. Nah, komponen ini juga ada 3, di mana yang pertama dinding penutup atau cladding, yang kedua dinding struktural atau sistem dinding penumpu, dan yang ketiga yaitu balok dan kolom atau sistem portal. Nah, sedangkan metode konstruksi struktur beton pracetak ini ada 2 metode, yaitu dimana metode menguntungkan dan metode kelemahannya. Nah, jadi saya akan membahas mulai dari metode yang menguntungkan mengundangkan beton pracetak ini, yaitu yang pertama pekerjaan di lokasi lebih sederhana, waktu konstruksi lebih singkat, kemudian dapat dihasilkan bangunan dengan dimensi serta mutu yang lebih baik, dan yang terakhir itu mengurangi formwork di lapangan. Itu sudah pasti. Nah, tapi ada juga kelemahan dari metode beton pracetak ini yang dilakukan, yaitu kelemahannya pasti membutuhkan peralatan lapangan yang cukup besar untuk mengangkat material-material beton pracetak yang ada. Dan ya pasti kemungkinan timbul kerusakan pada beton pracetak itu pasti ada, karena kerusakan yang mungkin terjadi itu selama proses pengangkutan atau proses transportasi. Nah, yang selanjutnya yaitu sistem sambungan yang digunakan. Pada Rusunawa di Malang ini, sistem sambungan digunakan yaitu hanya 2, yaitu yang pertama sambungan dengan tulangan atau sambungan strands, dan sambungan grouting. Nah, untuk quality control pelaksanaan konstruksi bangunan gedung tersebut, kualitas kontrolnya itu terkontrol dengan sangat baik. Karena salah satu contohnya yaitu proses pengecorannya berada di tempat yang khusus. Nah, dan kemudian karena pelaksanaan serta tenaga kerja lebih sedikit, jadi pekerjaannya pasti dapat terkontrol dengan sangat baik. Nah, dan biaya untuk konstruksi bangunan gedung dengan menggunakan beton pracetak itu ada beberapa yang relatif lebih menguntungkan ya pada biaya menggunakan beton pracetak ini, yaitu efisiensi biaya bisa mencapai 20% jika dibandingkan dengan biaya konvensional. Nah, jadi lebih efisien 20% dari harga konvensional. Jadi lebih murah 20%. Seperti itu. Nah, kemudian sumber daya tenaga kerja pasti lebih sedikit. Dan yang terakhir, kecepatan pelaksanaan. Contohnya misalnya 4 bulan. Nah, tapi menggunakan beton pracetak bisa dicapai dalam waktu 2,5 bulan saja dalam satu pelaksanaan proyek tersebut. Nah, itulah hasil dari presentasi saya dari sekitar 7 poin penting yang saya jelaskan tadi mengenai konstruksi beton pracetak yang ada di Universitas Muhammadiyah di Malang. Oke, demikian dari presentasi saya. Atas kesempatan saya sampaikan terima kasih.